Pada bab 3, kami membahas tentang tinjauan mengenai lingkungan operasional produksi statistik yang berisi tentang analisis, tantangan, dan peluang mengenai isu-isu yang timbul dari lingkungan produksi statistik yang perlu diperhitungkan ketika mengubah undang-undang modern. Nah, pada bagian pertama ada tantangan. Nah, tantangan yang pertama yaitu akses terhadap data, beban respon, dan biaya pengumpulan data. Jadi pada buku ini mengusulkan sebuah saran atau usulan panduan untuk perubahan undang-undang di mana ideal berbagi tanpa biaya informasi dengan NSS setelah kebutuhan statistik terpenuhi. Maksudnya adalah beban respon yang dimaksud ini mungkin saja responden merasa terbebani karena seringnya dimintai wawancara atau dimintai data gitu. Jadi sebaiknya mengumpulkan informasi hanya sekali saja dan akses tentu seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Bertrand sebelumnya, bahwa untuk dalam beberapa kasus jenis data memang harus dengan biaya gitu, terkait dengan pengumpulan datanya atau terkait dengan confidentiality yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk mencakup ketentuan yang melarang staf NSS untuk mengungkapkan data rahasia, yaitu data yang diperoleh untuk statistik tidak digunakan pada tingkat individu, melainkan sebagai agregat. Pengetatan anggaran yaitu di mana setiap NSO pada saat ini mungkin mengatasi masalah anggaran yang solusinya ditawarkan untuk berkolaborasi seperti saat sebelumnya dengan publik, akademik, dan swasta. Sehingga untuk memperoleh data-datanya dengan mempertimbangkan biaya pengumpulan data dapat diakomodir bersama gitu. Nah, lalu persaingan di industri informasi maksudnya adalah di mana saat ini dengan era teknologi yang sudah semakin maju, banyak institut swasta atau masyarakat lainnya lebih cepat dalam mengolah informasi. Akan tetapi dapat kita pikirkan bahwa kecepatan mungkin berbanding lurus dengan kualitas, sehingga kualitas yang dihasilkan dari statistik ofisial yang dikeluarkan oleh NSO mungkin akan lebih kredibel atau dapat kita jadikan sebagai sumber informasi. Makanya Undang-Undang Statistik harus melindungi nilai unik statistik ofisial dan memastikan bahwa penerapannya prinsip-prinsip dasar statistik ofisial ini terjaga. Selanjutnya, koordinasi produsen statistik yang perlu ditingkatkan. Sistem statistik yang terdesentralisasi lebih sulit dikoordinasikan jika tidak ada produsen utama statistik ofisial atau jumlah produsennya banyak. Maka di beberapa negara, badan koordinasi khusus dibentuk dengan tugas merencanakan, mengembangkan, mengoordinasi, dan memantau kegiatan dan penerimaan produsen statistik ofisial. Lalu Undang-Undang Statistik juga perlu mendefinisikan mekanisme dan alat koordinasi utama. Selanjutnya, tuntutan akan kebutuhan data baru. Permintaan data yang berkualitas dan tepat waktu di masyarakat memiliki kebutuhan yang kompleks, seperti permintaan akan tabel statistik, atau masyarakat yang mencari jawaban dengan statistik, dan wawasan baru, lalu untuk kebijakan nasional. Untuk hal itu, NSO diharapkan menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Undang-undang statistik juga harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dan tidak boleh condong pada suatu pihak. Selanjutnya, kepercayaan publik dan pencegahan penyalahgunaan. Ketidakpercayaan masyarakat dapat mengancam kapasitas statistik resmi untuk memberikan informasi bagi masyarakat. Ketidakpercayaan dapat disebabkan oleh adanya campur tangan politik dalam statistik. Hal yang dapat dilakukan agar mendapatkan kepercayaan publik dan menghindari penyalahgunaan data, yang pertama adalah penggunaan data yang hanya untuk tujuan statistik dan penelitian ilmiah. Yang kedua, prosedur pengamanan data diatur dengan jelas. Yang ketiga, data tidak boleh digunakan untuk penyelidikan individu atau bisnis. Yang keempat, mengembangkan mekanisme memperbaiki catatan ketika statistik ditafsirkan secara sesat atau salah. Lalu sumber daya dan keamanan teknologi informasi.
Produsen statistik resmi harus memanfaatkan teknologi baru yang dapat meningkatkan integrasi data. Namun, undang-undang statistik tidak cukup menjamin keamanannya karena sering terjadi serangan cyber terhadap web dan database. Maka diperlukan undang-undang statistik yang menjamin integrasi antara sumber data agar terjamin kerahasiaannya. Lalu yang terakhir adalah sumber daya staf. Sumber daya manusia adalah aset yang paling penting dari kantor statistik. Pengangkatan anggota staf berdasarkan kompetensi profesionalnya disesuaikan dengan kebutuhan kantor statistik dan mengikuti prosedur yang transparan. Di beberapa negara, kepala statistik harus menjalani proses birokrasi yang dapat menghambat independensi dan profesionalitas dan efisiensi kerja statistik. Untuk itu, Undang-Undang Statistik perlu menangani masalah sumber daya staf secara mandiri. Lalu juga dapat mencakup ketentuan tanggung jawab dari kepala statistik dalam pengembangan kemampuan staf. Selanjutnya, peluang yang timbul dari lingkungan. Yang pertama, peningkatan permintaan. Nah, untuk merespon permintaan pengguna data yang berubah, maka Undang-Undang Statistik perlu untuk mempertimbangkan layanan lain, misalnya adanya ahli statistik dan manajemen data untuk lembaga lain. Yang kedua, mengizinkan keterlibatan mitra dalam memproduksi statistik dan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam produksi statistik. Dan yang ketiga adalah menentukan bagaimana peran NSO dalam mendorong penggunaan metode dan standar statistik di luar NSS. Yang kedua adalah mengintegrasikan sumber data baru, misalnya big data, data geospasial, dan data komersial. Nah, Undang-Undang Statistik harus mendukung penggunaan sumber data baru dan cara baru dalam pengumpulan informasi secara elektronik. Yang kedua, Undang-Undang Statistik juga perlu untuk memfasilitasi kolaborasi antara produsen official statistik dengan pemegang data publik dan swasta. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan dalam mendiseminasi dan juga melaporkan data agar tidak membahayakan kepentingan individu atau perusahaan, serta dapat menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, berbagi data secara global dan nasional untuk tujuan statistik. Nah, keuntungan dari berbagi data ini dapat mengurangi beban responden, biaya pengumpulan data, dan meningkatkan koherensi statistik. Undang-undang Statistik sebaiknya mengatur secara jelas tentang kapan dan bagaimana NSO dan produsen official statistik lainnya dalam pertukaran data baik secara nasional maupun internasional, terutama dalam hal kerahasiaan data. Yang keempat, pembaharuan teknologi. Teknologi digital yang semakin berkembang saat ini itu membuka kemungkinan baru untuk memanfaatkan data itu guna menambah atau menggantikan statistik yang ada saat ini. Undang-undang Statistik juga perlu dirancang untuk dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Selanjutnya. Peluang yang kelima, yaitu mitra publik dan swasta untuk meningkatkan kapasitas. NSO harus dapat bekerja dengan mitra publik dan swasta untuk memaksimalkan manfaat data statistik bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan sektor swasta, dan pada saat yang sama memastikan organisasi tersebut tetap berjalan. Di sini, Undang-Undang Statistik mengharuskan bahwa dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan, bahwa tugas dan fungsi dapat dilakukan oleh berbagai organisasi dan dapat dilakukan secara kolaboratif. Yang keenam, kolaborasi dalam penelitian ilmiah. Kolaborasi yang lebih erat antara produsen statistik ofisial dan akademisi akan memungkinkan partisipasi dalam proyek ilmiah, serta akan lebih mudah menarik peneliti untuk terlibat dalam mengembangkan metodologi dan membuat inovasi di kegiatan statistik. Peluang yang ketujuh yaitu fleksibilitas dan stabilitas dalam lingkungan hukum. Fleksibel dalam peluang ini yaitu untuk merespon perubahan kondisi dan keadaan tanpa membutuhkan banyak perubahan terhadap undang-undang. Dan yang stabil dimaksud di sini adalah meminimalkan risiko terkait campur tangan politik dengan undang-undang ketika dibuka untuk direvisi. Dan peluang yang terakhir yaitu mempertahankan pendapatan, yaitu menggunakan pendapatan dari layanan berbayar untuk menutupi layanan produksi dan pengembangan. Hal ini harus diimbangi dengan akses gratis terhadap statistik selus mungkin melalui undang-undang. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan dari bab 4, yaitu unsur-unsur umum dari Undang-Undang Statistik.
Secara keseluruhan, bab ini menjelaskan hukum umum dari statistik ofisial atau bisa disebut dengan GLOS, yaitu Generic Law on Official Statistics. GLOS ini dikembangkan di bawah UNDA atau United Nations Development Account, dan tugas dari GLOS ini adalah untuk mengidentifikasi unsur umum yang mungkin akan berguna untuk menyusun undang-undang atau legislasi statistik bagi semua negara anggotanya. Adapun hasilnya adalah satuan tugas ini telah mengelompokkan unsur legislasi menjadi 13 bagian. Yang pertama yaitu tujuan dan ruang lingkup hukum. Pada bagian pertama ini, GLOS menjelaskan mengenai tujuan dan cakupan hukum official statistik, yang diantaranya adalah tujuan hukum, kemudian ada definisi dari official statistik, ada definisi dari Sistem Statistik Nasional atau NSS, serta ada pihak-pihak yang berhubungan dengan official statistik seperti NSO atau kita kenal dengan BPS di Indonesia. Kemudian ada produsen dari official statistik yang lainnya, ada responden data, dan ada penyedia data administrasi. Kemudian ada pengguna data statistik ofisial, dan yang terakhir ada Dewan Penasihat Statistik. Pada bagian kedua, yaitu ada prinsip utama dan definisi dari official statistik. Pada bagian ini dijelaskan mengenai prinsip utama dalam pelaksanaan official statistik yang terdiri dari 8 poin, yaitu professional independent, impartiality dan objectivity, akurasi dan reliability, coherence dan comparability, clarity dan transparansi, statistical confidentiality dan penggunaan eksklusif untuk tujuan statistik, relevansi dan efektivitas biaya. Dan selain itu pada bagian ini juga dijelaskan istilah-istilah yang sering digunakan dalam official statistik, seperti statistical survey, kemudian ada data administrasi, unit statistik, data individu, ada diseminasi, rilis, produksi, development atau pengembangan metadata, dan ada koordinasi dari aktivitas statistik nasional. Dan yang selanjutnya, pada bagian ketiga, yaitu dijelaskan mengenai organisasi yang terdapat dalam, pada bagian ini dijelaskan mengenai struktur organisasi yang ada dalam official statistik, yang meliputi jabatan dari kepala NSO, kemudian dijelaskan juga mengenai pemilihannya, pemberhentian, serta tanggung jawab maupun tugas dari kepala NSO. Selain itu, dijelaskan juga mengenai kedudukan NSO di dalam pemerintahan serta tugas dan perannya. Dan yang terakhir dijelaskan juga mengenai mandat dari produsen statistik ofisial yang lainnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang keempat adalah Dewan Penasihat Statistik dan Badan Penasihat lainnya. Secara singkat di bagian ini dijelaskan bahwa Dewan Penasihat Statistik adalah suatu lembaga yang memberi nasihat kepada pemerintah dan kepala statistik mengenai isu-isu strategis yang penting bagi statistik ofisial di suatu negara. Mereka juga bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan program statistik serta menjaga, menilai, dan memberi saran agar prinsip statistik ofisial tetap terpenuhi. Kepala statistik harus menjadi bagian dari anggota Dewan Penasihat Statistik. Di Indonesia sendiri, Dewan Penasihat Statistiknya adalah Forum Masyarakat Statistik. Next. Kemudian yang kelima adalah koordinasi sistem statistik nasional dan program statistik. Dijelaskan di sini bahwa untuk memudahkan koordinasi kegiatan statistik, maka semua produsen statistik itu harus menggunakan konsep, definisi, dan klasifikasi serta metode yang sama yang telah disepakati secara internasional. Program statistik terdiri dari program tahunan dan multi tahun yang pada intinya perencanaan program statistik tersebut merupakan tanggung jawab dari Kantor Statistik Nasional melalui konsultasi yang erat dengan pengguna statistik, responden, dan penyedia data administratif, serta hasilnya harus dilaporkan kepada Dewan Penasihat Statistik untuk mendapat masukan. Dibahas juga kriteria produsen statistik resmi, yaitu mematuhi ketentuan Undang-Undang Statistik dan prinsip statistik ofisial dan tidak boleh menduplikasi kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian yang keenam adalah menjelaskan tentang pengumpulan data, dimulai dari mandat pengumpulan data, pemrosesan, dan pertukaran data dalam sistem statistik nasional. Kemudian dibahas tentang partisipasi statistik, hak responden, dan dibahas juga mandat untuk mengakses data administratif. Secara singkat dijelaskan bahwa produsen statistik ofisial berhak untuk mengakses dan mengumpulkan data dari semua sumber data publik, pribadi, dan administratif secara gratis untuk tujuan statistik. Akan tetapi, produsen statistik harus berkomitmen untuk membatasi beban responden serta memberi tahu kepada responden tentang tujuan dan ruang lingkup survei statistik dan dasar hukumnya, bagaimana data tersebut digunakan, dan langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaannya. Unsur selanjutnya yaitu yang ketujuh terkait kerahasiaan statistik.
Di sini jelaskan bahwa data statistik ofisial merupakan data yang patuh pada peraturan hukum terkait dengan kerahasiaannya. Dan produsen statistik harus menggunakan sesuai tujuan statistik terkait menggunakan data statistik ofisial tersebut dan tidak untuk dijadikan untuk pengawasan terhadap organisasi atau tujuan lain atau tujuan khusus dari organisasi manapun. Yang kedelapan yaitu kualitas dari statistik ofisial. Untuk menjamin kualitasnya, statistik ofisial juga dikembangkan, diproduksi, disebarluaskan, dan dikomunikasikan berdasarkan standar umum dan metode yang diselaraskan pada ruang lingkup konsep, definisi, satuan, dan klasifikasi statistik resmi. Next. Yang kesembilan, terkait diseminasi dan komunikasi output statistik. Setiap produsen statistik ofisial harus membuat dan mengumumkan advance release calendar atau kalender mengenai publikasi yang telah disampaikan dari produsen statistik setidaknya 2-3 bulan sebelumnya, yang mana menunjukkan tanggal dan waktu yang direncanakan untuk merilis publikasi statistik ofisial. Kemudian revisi-revisi besar terkait metode ataupun data yang telah dikumpulkan kait produsen statistik ofisial juga harus diberitahukan kepada khalayak publik. Baik, selanjutnya nomor 10, layanan statistik. Berdasarkan permintaan pelanggan data, produsen statistik ofisial dapat menyediakan layanan statistik menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk tujuan statistik atau disediakan oleh pelanggan itu sendiri, di mana layanan statistik tidak boleh membahayakan produksi dan kualitas statistik ofisial maupun kredibilitas NSS. Unsur ini juga membahas penyediaan layanan lainnya berupa infrastruktur TI atau layanan non-statistik lainnya. Kemudian, pendanaan dan transparansi produksi layanan statistik, serta penyediaan layanan statistik yang melibatkan pengumpulan data. Selanjutnya, yang ke-11, kerjasama internasional. NSO dan produsen statistik official lainnya di bidang kompetensi masing-masing dapat secara aktif berperan dalam pekerjaan internasional untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar dan rekomendasi statistik. Dalam unsur ini termasuk juga koordinasi transmisi statistik ofisial ke organisasi-organisasi internasional, serta transmisi data individu untuk tujuan statistik. Kemudian yang ke-12 ada pelanggaran. Pelanggaran ini mencakup tentang pelanggaran kerahasiaan data, kegagalan dalam pemenuhan kewajiban menyediakan data, dan mengenai perilaku responden yang sewenang-wenang. Kemudian terakhir, ada hubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap undang-undang lainnya yang mengacu pada statistik ofisial harus disesuaikan dengan undang-undang statistik. Unsur ini juga mencakup pelanggaran terhadap undang-undang terkait perlindungan data pribadi dan akses data individu, yaitu di mana pelanggaran data pribadi diproses untuk tujuan statistik ofisial, undang-undang statistik dapat melakukan pelanggaran hak-hak yang dirujuk dalam undang-undang terkait perlindungan data pribadi maupun akses ke data individu. Selama hak-hak tersebut kemungkinan besar tidak memungkinkan atau secara serius mengganggu produksi statistik ofisial, dan pelanggaran tersebut diperlukan untuk pemenuhan program statistik. Selain itu, pada unsur ini dibahas juga kewajiban lembaga publik atau badan hukum untuk berkonsultasi dengan otoritas statistik terkait undang-undang, yaitu setiap lembaga publik atau badan hukum harus berkonsultasi dengan NSO terkait persiapan undang-undang baru atau amandemen undang-undang saat ini. Dan kegiatan terkait lainnya yang mempertimbangkan dan mempengaruhi secara langsung kegiatan yang dilakukan di bawah Undang-Undang Statistik. Baik, tadi kami sudah membahas mulai dari tinjauan mengenai operasional produksi statistik yang terdiri dari tantangan dan peluang yang timbul dari lingkungan, kemudian ada 13 unsur-unsur umum dari Undang-Undang Statistik. Demikian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.